Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar. Kali ini kita masih belajar di tema 1, subtema 2 pembelajaran ke-6. Kalian masih ingat gak halaman terakhir kalian mengerjakan itu halaman berapa? Nah, sekarang kita cari bersama-sama ya. Di sini kebetulan saya sudah menandai pembelajaran ke-6 itu ada di halaman 88. Nah, di sini ada sebuah syair lagu, judulnya Wajib Belajar. Kalian simak dengan baik-baik ya. Oh iya, bagaimana pendapat kalian tentang lagu yang kalian dengarkan? Nah, itu lagunya ada kaitannya dengan halaman 89. Di 89 ini tertuliskan, berilah garis bawah pada syair lagu yang menunjukkan ajakan. Coba diingat-ingat, kalimat ajakan itu kalimat yang ditandai dengan kata ayo dan mari. Jadi, setelah kalian menemukan, itu digarisbawahi. Setelah digarisbawahi, ditulis kembali di sebelah sini. Hanya yang kalimat ajakan. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan di bawahnya. Lagu Wajib Belajar adalah lagu yang dipilih bersama. Penentuan lagu tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah. Udin memimpin musyawarah. Beberapa lagu ditentukan terlebih dahulu. Musyawarah itu artinya kita mempunyai permasalahan secara bersama-sama, dan untuk menyelesaikannya kita harus membicarakannya bersama-sama pula dengan orang di sekeliling kita. Kalau di sekolah ya dengan orang sekolah, kalau di rumah dengan keluarga. Di sini tertulis Udin memimpin musyawarah. Itu sesuai ada di gambar, berarti dia yang memegang ini. Dan ini teman-temannya sedang bermusyawarah. Kira-kira musyawarah apa anak-anak? Kita belum tahu, kita lihat halaman selanjutnya. Setiap anak mengemukakan pendapat secara bergantian. Ada 4 lagu yang diusulkan. Akhirnya lagu Wajib Belajar dipilih untuk dinyanyikan. Setelah bermusyawarah, para siswa merapikan kelas. Ketua kelas memimpin pembagian tugas. Setiap siswa melaksanakan tugasnya masing-masing. Kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Musyawarah untuk memilih lagu yang akan dinyanyikan merupakan penerapan sila keempat Pancasila. Para siswa bergotong royong merapikan kelas merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Jadi musyawarahnya yang ini itu penerapan sila keempat Pancasila ya. Kemudian bergotong royong merapikan kelas itu penerapan sila kelima Pancasila. Nah, tulislah rumusan sila Pancasila yang sesuai dengan simbolnya. Nah, di Pancasila itu ada beberapa simbol seperti kepala banteng. Itu kira-kira sila keberapa? Kalau kalian sudah menemukan, tulis di sebelahnya sini ya.
Kemudian yang bawahnya ini ada gambar padi itu yang kuning, kemudian kapas yang putih. Itu merupakan lambang sila keberapa? Yang kalian tuliskan itu bunyinya di sini itu apa? Kita lanjutkan di halaman 91. Kegiatan di halaman 91 ini ada ayo berlatih. Kemudian pasangkan sikap pada gambar dengan sila yang sesuai. Di sini ada dua sila, sila keempat dan sila kelima. Kalau tadi kalian memperhatikan apa yang saya bacakan, kalian pasti menjawab sila kelima itu arahnya ataukah ini atau ini tuh digaris pakai penggaris ya. Kemudian yang atas juga apakah ini, apakah ke sini. Sekarang kita lanjutkan di bawahnya. Tuliskan contoh lain yang sesuai sila keempat atau kelima ketika bermain dengan teman. Di sini sila keempat itu saya beri contoh, misalkan musyawarah untuk pergi ke tempat wisata. Kalau sila kelima misalkan bergotong royong membersihkan halaman kelas. Kalian lainnya tolong dicari dengan orang tua atau guru les juga boleh ya. Sekarang kita balik di halaman selanjutnya. Nanti ini hanya untuk dibaca saja, tidak untuk dikerjakan. Yang ini hanya dibaca saja. Kemudian kita langsung lanjut ke bawah. Ini ada pelajaran matematika. Penonton acara pentas seni cukup banyak. Pada acara pentas seni juga diundang warga dari perkampungan lain. Bagian konsumsi menyediakan kotak makanan dan minuman. Ada 362 kotak makanan, ada 356 kotak minuman, ada 348 botol air mineral. Cara untuk mengurutkan beberapa bilangan dengan membandingkan nilai ratusan, puluhan, dan satuannya. Coba kalian tirukan saya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Cara untuk mengurutkan beberapa bilangan dengan membandingkan nilai ratusan, puluhan, dan satuannya. Nah, maksud dari kalimat ini akan saya jelaskan di bawah ini. Kalian sekarang disuruh memperhatikan ini. Perhatikan bilangan ini ya. Ada 3 bilangan. Yang pertama 362. 362 ini diperoleh dari 300. 300 itu angka yang paling kiri. Jadi kita melihatnya dari yang paling kiri. Ini 300 itu nolnya 2. Kemudian 6 itu 60. Dan 2 ini 2 satuan. Cara mengerjakan yang bawah juga sama, ini 300, kemudian ini 50, dan ini 6. Satu lagi, ini 348, diperoleh dari 340 dan 8. Nah, begitu ya. Sekarang kita disuruh membandingkan. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat ratusannya ini ternyata angkanya sama, 333. Berarti ini belum ketemu. Kemudian yang tengah. Kita lihat ini ada 60, ada 50, ada 40. Kita sekarang sudah tahu dari angka yang tengah ini. Apakah ini juga dilihat? Tidak, karena kalau sudah bertemu di sini berarti tidak usah melihat ke sebelah kanannya manakah yang paling tinggi. Jadi patokannya dari yang paling besar nanti tidak ketemu, cari yang tengah. Kalau yang tengah belum ketemu baru yang sebelah kanan. Di sini dijelaskan nilai ratusan ketiga bilangan tersebut sama, yaitu 300. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi kan. Kemudian nilai puluhannya tidak sama, yaitu 60, 50, dan 40. Urutan puluhan mulai dari yang terkecil. Kalian disuruh mengurutkan dari yang terkecil. Jadi yang puluhannya 40, kemudian 50, baru 60. Kalau sudah mengurutkan seperti ini, kemudian baru angka ratusannya tadi dimasukkan. Kayak ini yang ada 40-nya itu 348, 50 itu 356, dan yang terakhir 362 ini kalau dari yang terkecil. Sekarang di bawahnya ini ada 2 tugas berbeda.
Kita lihat di sebelah kiri. Kiri itu sini ya. Mohon maaf ada suara itu motor lewat. Urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar sampai terkecil. Nah, untuk mengetahui mana yang terbesar dari yang terkecil, kita buat seperti cara yang saya jelaskan tadi. Sekarang misalkan saya jelaskan nomor 1. 600 ini diperoleh dari 600 karena paling kiri ditambah 20 ditambah 3. Kemudian yang bawahnya ini 400 ditambah 30 ditambah 7. Bawahnya 700 ditambah 30 ditambah 5. Sekarang tugasnya terbesar sampai terkecil. Kita lihat yang paling kiri dari ratusannya terbesar. Sudah terlihat apa belum? Oh sudah. Yang diawali 7 berarti urutan pertama ini. Setelah itu terbesar kedua mana? Nah dilihat 4 sama 6 besar mana? Besar 6. Otomatis yang ditulis ininya. Ya, yang terakhir 437. Untuk mengerjakan yang ini itu sama dengan ini. Kalau yang ini dibuat seperti ini angka-angkanya, tetapi ini ya dari yang terkecil sampai yang terbesar, jadi kebalikannya. Nah, kalian bisa mengerjakan nanti setelah video ini selesai ya. Kalau belum paham, kalian bisa mengulangi untuk melihat videonya lagi. Sekarang di bawahnya, mengurutkan bilangan juga dapat dihitung dari banyaknya kubus satuan. Kemarin kita pernah belajar kubus satuan di skema 1 ya. Satu kotak ini berisi 100. Kemudian tengah itu tidak ada dan ini ada 7. Sehingga 107. Kemudian ini juga sudah ada angkanya, penjumlahannya ada 112. Kemudian yang ketiga 103. Tugasnya urutkan bilangan-bilangan tersebut dari yang terbesar sampai terkecil dengan teliti. Itu berarti halaman 93 yang satu angka tadi, bagaimana urutannya bila diurutkan dari yang terbesar sampai terkecil itu di bawah sini. Jadi kalian ketika mau mengerjakan soal, tolong dibaca soalnya itu tugasnya disuruh apa mengurutkan dari yang terbesar dari yang terus ke terkecil atau yang terkecil ke terbesar, itu benar-benar dibaca. Kalau belum lancar membaca, bisa minta tolong orang tuanya untuk dibantu membacakan. Nah, silakan dikerjakan sampai halaman 94 bawah dan jangan pantang menyerah untuk belajar di rumah walaupun tidak dengan bu guru. Suatu saat COVID itu pasti akan bisa diatasi dan kita bisa bertemu lagi di bangku sekolah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.